Twisted F7. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of that. Ini dia pembuktikan. Apakah minim efek sisi gak jadi masalah untuk mereka. Dan bisa dibilang ini hero power juga untuk Sekis. Lancelot pastinya bahaya banget. Dan gue udah penasaran banget, udah lama gak ngeliat Romer Hilda nih gameplaynya. Iya. Lawannya Lancelot lagi ya. Dan ngomongin ke arah Hilda kali ini ternyata dia gak mau rusuh ke arah Lancelot karena dia tahu akan cukup sulit untuk bisa ngelakuin following damage. Tapi Yums! First blood. Flicker yang agak sedikit miss tadi, kalkulatnya kepentok begitu saja. Membuat Yums harus keluarin flickernya plus juga dengan satu point kill yang sangat disayangkan. Jadi double ini ya, double keuntungan untuk Liquid. Double advantage. Sementara juga rotasinya nggak patah. Sekis, loh, keambil sama JP? Loh. Retribution full dong. Yep. Miss berarti tadi. Agak sedikit miss, tapi ya tengahnya jadi nggak bisa jalan duluan nih. Sementara Yumsnya dipuk lagi. Wah gila, Yums kali ini udah nggak ada flicker loh. Harus hati-hati loh. Ya, ini dia ketika memang nggak bisa freeze lane ya. Make sure siapapun yang jalan dari tengah itu bonyok. Nggak penuh darahnya. Festival of Blood pasti untuk Oheb. Yep. Sama ya, tadi dengan game kita yang ke-3 tadi. Tapi Sanfordnya memberikan pressure juga nih, sudah stay di atas, gak freeze lane. Dan sangat tidak nyaman pasti untuk Selangor Giants waktu mereka mau keluar juga karena mid mereka tadi, rom mereka di press. Oke. Dari emblem sudah kelihatan, tapi di top lane Sanford ini harusnya bakal unggul untuk setup di awal. Yep. Karena ya balik lagi Valentina, dia akan level 4. Sakit banget flicker akhirnya. Sanford mau tidak mau harus flicker. Karena berbahaya juga, kata dia ada predict move dari Sanford ya. Tapi Senkis ternyata datang di saat Sanford sudah tidak memiliki flicker. Ya. Mungkin Sanford tadi kalkulatnya, oh Sekis masuk lagi. Dan dia outplay, tapi nampaknya tidak. Flicker jadi target utama Sanford mundur ke belakang di Fernand Pursuit. Membuat Santos takedown di sana oleh Federer Estek. Tapi meanwhile berpasukan dari Chains Selangor Giants. Mereka akan kehilangan satu member itu Kram. Dan Sekis untuk menjadi target yang kedua agak cukup berat. Cuma melihat posisi dari sosok seorang Oheb, dia fokus akan menuju ke arah plating nih. Ya harus farming dulu ya memang. Nggak bisa untuk agresif di awal. Apalagi ngeliat lawannya juga Sora. Oh Yums di komit. Bisa di komit langsung dan JP menjadi target yang pertukarannya cukup adil untuk berpasukan dari tim Selangor Giants. Walaupun keuntungan masih berada di tangan dari tim Liquid. Ya untuk early-nya lancar banget ya tadi. Tapi seenggaknya tadi kompensasi yang didapetin juga ada. Daerah mid lane, Stormy, dikejar Innocent. Berkejar sama Innocent. Satu hit terakhir, oh my god, almost. Langsung saja berhasil menggocek pasukan dari tim Liquid kali ini. Untung saja tadi tidak berhasil dimakan. Karena pergerakan dari sosok seorang Innocent itu cukup cepat dengan ke arah mid lane-nya. Yep. Fast respon sekali, 2 kali. Makanya sekarang kembali farming lagi. Dari keduanya bahkan. Tapi hati-hati ya, ini teleport dari Louis bisa jadi masalah yang cukup serius. Walaupun ketika dia gunain teleportnya, visionnya kebuka sementara, tapi tetap aja travel time-nya jadi kepotong. Diskon di sana ya, travel time jadi bisa lebih cepat untuk mengejutkan juga. Dan masih dengan item-item pecahan nih, belum ada yang jadi. Dan kita tahu JP akan menuju ke Domi Ice juga. Tapi so far ya ini cukup bagus untuk Innocent yang memang tidak bisa diambil ya. Untuk ultimate dia, Transferred atau Stompin-nya. Tapi dia akan dicicil dengan Oheb nih. Oheb pun sebenarnya sekarang masih kalah level dibandingkan dengan Innocent. Ya nggak berasa juga sih, walaupun nggak berasa. Sedangkan Sanford yang dari tadi disiksa habis sih sama Kram. Dan dia nggak bisa ngelawan loh. Udah pulang loh tadi. Udah pulang dia. Nggak bisa ngelawan, tapi udah. Oh Yums tahu bakal coba tadi. King menuju ke arah seorang Sanji, dibalaskan kembali ke arah Flicker pro defensif dikeluarkan oleh Stormy. Informasi cukup mahal untuk para pasukan dari tim Liquid dan Sanford. Kembali lagi one by one situation di arah top lane. Cukup berat untuk Sanford bisa bertahan di laning-nya. Dengan mundur ke arah belakang, informasi di kanan udah ada Sekis dan juga Stormy. Yums kali ini boleh dengan satu buah Flicker dan langsung satu buah Fist. Breakfast yang berubah skalanya. Tinju bukan sembarang tinju, membuat sosok seorang Hayabusa Kaltesi tercancel dari pencetan shadow kill-nya. Itu yang tadi sempat gue bahas sih, kayak sekuat apapun Hayabusa selama badangnya belum nongol, itu bakal susah dan salah sedikit, kena tembok sedikit, selesai, nggak bergerak sampai tumbang. Itu tadi udah di mau shadow kill, tapi langsung nyangkut dan ketika stun dari breakfast-nya, mundur ke arah belakang ditarik juga udah gak bisa. Makanya susah banget. Wah, pada strike-nya memang sakit, tapi kali ini masih bisa dihindar dengan adanya flicker. Mundur ke arah belakang, Kaltesi kayaknya butuh bantuan Oheb. Sehingga Oheb sudah berada di dalam
posisi untuk kontes, cuma dengan tidak adanya kartu sih, mau pakai apa Lim? Ya, turtle kedua untuk SRG lagi. Dan jangan lupa ya, ini kalau dibawa farming terus kayak gini, yang enak Liquid loh. Mereka ada, support. Dia tahu ya, memang makro gameplay awareness ini cukup tinggi dari seorang Sunford sebagai EXP laner yang selalu bertahan seorang diri. Tapi Innocent tidak akan tinggal diam. Dengan Torrent ini kali ini kayaknya mereka tidak akan cukup kuat, sedangkan ini akan berbanding terbalik. Satu buah Shadow Kill akan ada muncul, tidak bisa stun yang on point, membuat para pasukan dari tim Selangor Giants gagal kehilangan satu member. Cancellationnya tadi ya, emang agak susah kalau mau dipaksa. Sementara di sisi lain mau pengejaran lagi. Purify, Sanji dia ngebuang satu source yang lumayan mahal. Sebentar lagi kita akan ngeliat mungkin invade jungle yang dilakukan oleh SRG karena temponya sekarang ada di mereka. Oke. Tempo dipegang dengan SRG karena mereka punya sisi yang banyak ya. Balik lagi kita bilang tadi, tim Liquid mereka harus menghindari crowd control yang sudah diciptakan, dan Yums ini cukup leluasa ternyata bergerak dengan badannya dia, dan cukup ditakuti juga karena siapapun yang ditempel dengan Yums itu kena fist break sekali, udah pasti kayak akan ada team fight yang terinitiate juga di belakang. Belum lagi nanti kalau sampai Innocent-nya juga akan join team fight, dan War X selesai untuk Innocent. First item ada juga War X sekarang untuk Lancelot di Sekis. Berarti dengan Hunter nih, ini kayak dari Hayabusa mungkin masih butuh satu item dulu sih. Ya, War X mungkin atau Endless Battle, kayaknya War X. War X jadi opsi yang bagus banget. Karena sustainnya lebih oke. Endless Battle cari cooldown sama damage bisa, tapi sustain tetap War X menang. Yep. Dan menurutku juga satu lagi nih ya, apakah memang di sini si Sunford-nya dipaksakan untuk menggunakan Valentina? Jadi bukan hero fighter yang biasanya nyaman dipakai dengan dia. Ya. Kan beda kan secara atribut. Ya, bisa jadi. Tapi kan karena mungkin kita tahu Valentina ini akan target utamanya menuju ke arah Innocent nantinya. Dual di depan sana, JP flicker for defensive dikeluarkan Innocent. Dia belum sanggup untuk bisa menutup damage menuju ke arah seorang JP. Diversion. Tapi lihat langsung ada momen dari seorang Sunford. Berhasil mendapatkan Crown, following up dengan ada Feder. Strike masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Crown. Sedangkan Sekis mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Sunford di sana memberikan damage, masih terlalu kuat. Tapi duality dari Loi membubarkan Phantom dan flashing threat from Moheb. Mengusir mundur Crown. Seratul maut. Kalsi menahan, dan sayangnya Shadow Kill yang tidak ada ampun tidak bisa memberikan impact point kill, dan JP hanya bisa tenggelam di sana. Flicker udah nggak punya, rumput juga nggak bakal kuat nahan damage semua yang diberikan. Ya, semua spell keluar tadi dari tim Liquid. Sekarang Selangor Giants mereka bisa set up ke objektif. Akan coba dipaksa dengan Torrent. Stromway ini dikeluarkan oleh seorang Sunford. Kali ini membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka tidak takut lagi untuk ke arah belakang. Courtesy mencoba untuk lihat sedikit momentum, tapi nampaknya dia tahu ketika udah ada Yums di bayangan keduanya, dia memilih untuk lepaskan saja turtle-nya. Target utama menuju ke Innocent, point kill untuk Courtesy. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan dimiliki dari seorang Yums. Gak ada fist break, gak ada lagi kali ini fist crack, dan memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Loh, tangannya dapat dari tim Liquid. Oke, dan mereka mencari di mana Sanji berada. Sedangkan ketika Sanji kali ini sudah berhasil menjadi distraction, lihat apa yang dilakukan oleh from Moheb. Surprise! Happy birthday! Bukan Louis yang memberikan surprise, tapi kali ini malah berbanding terbalik. Selangor Giants lah yang diberikan surprise, dan Stromy bahkan dia harus keluarin flickernya untuk bisa selamat. Tapi sorry to say, Dewi Fortuna tidak berpihak kepada dirinya. Wah, tapi itu dihabisin bener-bener loh. Source jungle di bagian atas, farmingnya, killnya, semua diambil. Dan ini menjadi keuntungan yang terlihat untuk Liquid. Mereka harusnya under pressure. Tapi enggak, mereka bisa manfaatin space. Mereka bisa manfaatin map control sehingga ya goldnya tetap segini-segini aja. Ya, mereka berhasil keluar juga ya, karena tadi Oheb waktu habis selesai Blazing Duet di mid, dia ke top tadi, dia ke atas dan berhasil juga untuk dapetin top turretnya. Dan dari itemnya Oheb ini akan menuju ke Corrosion. Wow, apakah Swift Trinity akan cepat diselesaikan dengan Oheb juga? Karena so far ya so good juga nih untuk tim Liquid. Dengan minimnya sisi yang mereka pakai tadi, ternyata mereka masih bisa masuk ke dalam bush yang tidak dicek sama sekali dan tidak menyadari kalau ada kehadiran dari Oheb. Dan lagi-lagi kan kita bahas Oheb akhirnya yang menjadi tulang punggung untuk tim Liquid ketika gamenya menginjak mid to the late. Iya, udah mulai masuki mid game ya. Sekis kali ini menjadi target utama, tapi lihat masih bisa digocek. Shadow Kill telah dikeluarkan, gak ada lagi poking damage dan sayangnya Courtesy belum cukup untuk damage yang diberikan oleh seorang Sekis. Tapi Sanji tertank down bersama dengan Courtesy. Satu gol Shadow terakhir mencoba selamat, tapi Oheb menutup dengan Blazing Duet. Double kill dapat kalau seorang Jamie. Distraction dilakukan, terlalu banyak distraction membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka lupa akan target utama mereka. Courtesy
Z terbuka dengan sangat bebas Lord. Tapi tim fight kali ini akan tidak cukup untung untuk Selangor Giants. 3-4 itu bukan angka yang baik. Kiting gameplay yang dilakukan oleh tim Liquid ini berfungsi dengan sangat maksimal. Tapi Lordnya Oke, Lordnya menjadi satu bet utama. Ada Shadow Kill! Counter Z berhasil membalikan kembali karena dia sekarang jalan untuk pulang, ditutup oleh seorang Kram. Tapi Oheb free hit, mencoba untuk mendistract. 1 point kill, kalau bisa dapatkan oleh Oheb ini akan menjadi point kill yang sangat mahal. Battle Mirror Image memancing Kram keluar dari turret yang diberikan oleh para pasukan Selangor Giants. Terlalu banyak waktu yang diberikan hingga Kram gak dikasih jalan untuk pulang. Final Aspect sekali menutup jalan dari turret Travel Stromy. Lihat yang dilakukan dua tim fight yang berbeda. First break for nothing. Dan bahkan Hilas dengan Shadow Kill. What a long team fight yang diberikan oleh pasukan dari tim Liquid. Membuat Selangor Giants kali ini meng-outplay mereka. Wipe out. Triple kill didapatkan oleh Innocent terlalu banyak. Dan bahkan Savage. Dia 7. Innocence versus everybody diratakan. Selangor Giants masih belum selesai. Gempuran dari Liquid harus berhenti. Bahkan Lord akan menjadi free Lord. Wah, sebuah event spread tadi dari Innocent. Dan dengan berhasilnya di wipe semua pemain-pemain dari tim Liquid juga. Purple buff sudah diambil dengan Sekis. Wah. Di bagian atas Innocent berhasil untuk clear. Dan yang pasti goldnya dipegang dengan SRG masih. Ya, terlalu panjang banget fight yang diberikan oleh tim Liquid yang ngebuat mereka sampai hadir lagi. Innocent-nya, Lim. Iya. Masalahnya ya memang Innocent juga kan gold lane di sini. Makanya build-nya lebih jadi lah bisa dibilang. Walaupun bukan damage ya. Hybrid tetap. Cuma ya itu. Di menit 11 biasanya belum jadi 4 item, ini udah. Karena di Golden juga prioritas farmingnya kelihatan. Plus dari sumber skillnya juga udah banyak banget yang kebuang. Makanya tadi lumayan bebas dari Innocence untuk maju. Spell-spellnya juga udah pada pakai. Dan sekarang reset lagi nih. Sekarang akan santai lagi, temponya akan turun lagi. Karena Liquid sadar, oke, kita nggak bisa langsung pegang kendali. Kita belum bisa bombardir lagi. Yap. Tadi kalau kita lihat memang dari Liquid mereka pede ya. Mereka pede buat maju, mereka pede untuk bisa menang. Tapi ya merupakan satu faktor nih. Ada Savage yang tercipta juga ternyata. Yes. Savage pertama nggak sih? Nggak ya? Hah? Harusnya pertama kan? Setahu gue sih data yang gue nge-cache sih ini pertama ya. Baru maniak ya. Iya. Kebuka. Tapi ya ngomongin soal Liquid, masalah mereka masih tetap ada. Mereka minim CC. Untuk inisiatornya itu mengandalkan Sanford yang akan ngambil skill dari Innocence. Ya. Cuma ya itu pun nggak bisa dibilang pick off pasti kan. Dari skillnya sendiri pun area memang cuma untuk control time-nya nggak lama. Tapi yang gue lihat dari tadi itu yang sempat kita bahas juga, distraction. Walaupun misalnya Liquid tadi bakal coba diambil Kartazinya, lihat apa yang dilakukan Oheb di belakang sana sama Sanji. Oheb sama Sanji menjadi target utama sama JP. Pindah langsung, Kartazinya selamat. Walaupun gak punya skill, gak punya apa-apa. Nge-distract aja, pakai waktu sama basic attack. Mereka tuh bisa, Lim. Iya. Itu yang harus dikhawatirkan loh. Akhirnya sambil ngedorong darahnya penuh lagi, balik lagi. Iya, balik lagi, team fight lagi. Cuma karena kayaknya tim Liquid tadi agak ke bawah hype juga. Ke bawah euforia team fight yang sudah mereka menangkan. Mereka lupa ada resurrection time dari seorang Innocent. Iya, dan itu pas juga kan damage-nya cukup. Setengah darah kan. Tapi Festival of Blood pakai dia berani. Langsung keisi lagi nih. Iya, dia mainin Art of Thievery itu. Cuma untuk Art of Thievery doang ya Om. Karena setahu aku tuh Blazing Duet itu pakai basic. Emang Dia gak masuk ya? Iya, gak bakal masuk. Dari pokoknya basic attack gak masuk karena cuma Emblem Factory-nya aja Hybrid Dragon ditabrak. The Restrict udah dibuka tapi Sekis Bakal coba untuk nge-steal karena Revolution Kanon sih. Lihat zone ingat yang dilakukan oleh Yules. Udah semaksimal mungkin tapi lihat dibalikan kembali ke ada dengan torrent moment dari seorang Sunford. Meanwhile Stormy harus takedown. Kaltesi menjadi korban jiwa yang pertama. JP tidak akan meninggalkan Kram seorang diri. Akan ditarget, dikejar habis-habisan dan Sunford semaksimal mungkin mencoba untuk melakukan baitan. Supaya Sanji dan juga JP akan bisa mengcover mereka. Menuju ke arah top lane, jangan lupakan Innocent cooldownnya tidak akan terlalu lama. Thunder akan bisa dibalikan kembali. Dan itu dia Innocent dengan mode Thundernya. Jangan sampai bisa membalikan kembali ke dan Sekis harus ter-take down. Innocent one last moment. Innocent kali ini gak cukup untuk life skill dan shutdown. Double kill. Again and again wipe out ditujukan. Tapi dengan tim fight yang cukup panjang, Stormy sudah kembali lagi ke lane of down bersama dengan Yules. jual beli serangan Liquid. Mereka juga membuktikan kalau tempo mereka tinggi. Gak bisa untuk ditaklukkan dengan mudah Lord untuk mereka. Tapi lagi-lagi Lord ini bisa jadi Lord yang free. Belum bisa di follow sampai sekarang. Ya, untung aja match ini di match terakhir.
Kenapa tuh emang? Habis suara gua. Tapi memang intens banget dari keduanya. Parshanya, Cloud-nya, sumber damage-nya terlalu banyak dari Liquid. Iya, sangat-sangat banyak sekali juga. Oke, sangat banyak. Bahkan sampai kita bisa melihat Selangor Red Giants mereka benar-benar kesulitan untuk melakukan defensif. Dan kali ini tim Liquid nggak mau ngulangin kesalahan untuk kedua kalinya. Lihat, dia lepasin Lord-nya. Dia biarkan saja Lord-nya supaya dia bakal reset lagi. Terlalu banyak juga tadi source skill dan juga spell yang keluar dan terlihat untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Oke, kembali ke mode defensif ya. Untuk high ground sebenarnya dibilang bagus banget, enggak. Yep. Tapi kalau untuk nge-punish, Stormy bagus. Dia ketika ada splash damage kan, rotation, duality, wow. Itu yang maju coba mukul base turret, pasti bonyok. Iya, tapi tetap bisa di outrate Sanji nih yang jadi PR sekarang ya. Iya. Kayak Feather Airstrike-nya, sedalam itu. Belum lagi dari itemnya memang full damage yang di-build dengan Sanji. Holy ngasih itu terakhir biar dalam. Bisa holy. Iya nggak sih, Lim? Bisa jadi. Gak winter soalnya, kalau gue lihat. Iya, harusnya damage ya. Harusnya damage sih. Harusnya. Biar dalam, biar sekalian satu kali tetes atau dua Stormy-nya hilang. Dan Sanford berhasil untuk melakukan steal terhadap seorang Innocent. Tapi harus dipakai mau tidak mau. Dikejar Lancelot nih, maaf nih. Iya, dikejar Lancelot, bakal coba komit. Jadi Sanford keputusan yang sangat tepat, lepasin dulu. Wah, Atau cooldown juga sebentar. top 3 player damage ada dari Selangor Red Giant. Oh, Oke. diversion? Oh, informasi Innocent! Innocent! Mencoba lari kali ini dengan thundernya. Oh, dijepit, Dan di dijepit. cover dengan para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mencoba dijepit, tapi Sekis masih terlalu dalam. Tetapi Sekis ke arah belakang. Dan lupa ada Sanford dan Paseno. Kill! Dari Counter-C! Berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka kehilangan Sekis di saat Lord-nya muncul. Masalah serius lagi-lagi untuk Selangor Red Giant. Terbuka dari Lord. Dan harusnya Lordnya juga bakal free. Di bagian depan udah dibayang-bayangi. Minimnya efek sisi nggak pengaruh untuk Liquid loh. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Liquid jago banget untuk ngebait orang. Seakan-akan dia itu santapan lezat, tapi ternyata bukan, Om. Iya, itu di bait tadi yang di atas kan dikirimin juga sebenarnya kan. Innocent dilempar ke atas, dikejar, di belakangnya ada sandwich juga nih karena TL mereka datang dengan Courtesy yang siap untuk menusuk juga. Tapi responnya Itu dia fast respon dari seluruh pemain tim Liquid. balik lagi, Ohebnya dikejar ke atas dan Sekis ketika udah gak ada pancer jalan untuk pulang. Udah, cuma Sekis tinggal nama doang di sana. Kayaknya memang ada miss dari teleport awalnya sih. Makanya tadi kagetan juga dari Innocent ya. Oheb udah full item dengan Wind of Nature, dia bisa nebein damage Innocent, dia bisa nebein damage Sekis. Dan jangan lupa juga nih, damage-nya bukan cuma dari Oheb. Yang jadi masalah tuh Courtesy. Udah full item juga nih. Dengan 20% cooldown aja, 30% dengan Endless Battle, Blade of Despair udah ada di sana. Yep. Sekis harusnya kalah damage sama Hayabusa yang udah full damage. Sanjinya juga full damage. Kalau sih bisa kemana-mana kali ini, Lim. Jadi Bisa loncat-loncat dia. utility-nya di Langsung ada Shadow Kill, terbagi menjadi banyak, tapi ternyata masih belum cukup. But it's okay, mereka mencoba untuk leading, tiga-tiganya bakal di-push, Lim. Ya, fokus ke arah objektif terlebih dahulu. Lord yang di bawah masih seger banget. Atasnya udah di-clear. Tinggal nungguin aja minion masuk. Dan fokus dari Selangor Red Giant pasti pindah ke bawah. Yes, fokus pindah ke bawah, base turret akan coba dipecahkan, tapi jangan lupakan di arah top lane, Sekis akan terlalu maut. Sekis! Damage terlalu besar, apakah hilang? Oh, damage yang diberikan oleh Oheb, para pasukan dari tim Selangor Red Giants mencoba untuk melakukan defense terhadap Lord. Tapi base terbuka dengan sangat bebas, membuat para pasukan dari tim Selangor dipancing keluar oleh JP dengan krem yang dengan Informer Pursuit. Mundur ke arah belakang, satu pilihan utama, distraction dan blasting from Oheb. Base-nya. Mengclear minion dengan sangat baik, tapi Lordnya bebas untuk mendapatkan game yang pertama. What a play from Lord kali ini. Itu dia kiting gameplay yang sangat mengerikan. Liquid mereka minim efek sisi, tapi mereka tetap bisa dominasi point killnya, tetap bisa masuk ke power spike-nya, dan Selangor Giant